Karena dulu kakek saya pernah mengatakan, ketika kamu nanti jadi seorang pejabat, ya bahasanya seperti itu, jangan pernah kamu menganggap diri kamu sombong. Jangan pernah kamu menyepelekan orang-orang kecil. Jangan pernah, kalau kata bahasa orang Ciwandannya, tukang angon kebo aja pernah dicueki, tetap diajak ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Batu TV. Saya masih di Gedung Dewan di DPRD Kota Cilegon. Di sebelah saya sudah hadir anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra dan anggota Banmus. Saya manggilnya Kang Rino Hadi Putra. Kang Rino saya panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau dilihat tampilannya masih muda, milenial, umurnya 26 tahun dan salah satu yang muda di gedung DPRD Kota Cilegon, betul Kang ya? Ya, betul. Nah, Kang, kalau kita lihat bahwa salah satu potensial begitu ya, baik itu pemilih atau apalagi kehidupan sekarang adalah milenial. Nah, ya. Tapi milenial jarang sekali tuh berkecimpung di dunia politik. Ya. Nah, Kang Rino ke politik. Ya. Waktu itu gimana ceritanya? Masih muda mau terjun ke politik, nyaleg dan akhirnya duduk. Gimana? Ya, sebelumnya ini bercerita saja ya. Ceritain, kita santai aja. Sebelumnya saya memang mengawali langkah politik saya ketika sedang lagi ngobrol dengan kawan-kawan sebaya saya, seusia saya. Lagi nongkrong kongkow lah ya. Kongkow lah ya. Ngopi-ngopi bareng dengan mereka sehingga ya tanpa sadar mereka mungkin bercerita curhat tentang dirinya sendiri, tentang sangat luar biasa susahnya mencari pekerjaan. Biasa anak muda sekarang kan. Andaikan saja kalau gue punya panutan atau anggota DPRD yang bisa membantu atau wali kota bisa membantu kepada kaum milenial, kaum muda, kayaknya enak ini bro. Dari obrolan tuh. Iya. Dan sampai akhirnya singkat cerita mereka mungkin ada beberapa orang, 2 orang lah waktu itu ya yang saya ingat, dikatakan kamu emang nggak ada niatan mau nyalon. Nyalon apa sih bilang? Ditodong sama teman-teman. Iya. Nyalon apa sih bilang? Anggota DPRD sebentar lagi kan mau pemilihan pada saat itu 2018 lah saya. Lalu saya berpikir, wah saya bilang katakan duit dari mana saya nyalon gitu kan? Artinya memang Waktu itu masih sekolah, masih kuliah atau udah? Itu saya kuliah sambil usaha juga. Oh ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya ngobrol dengan orang tua dan saya sudah pikir matang-matang. Saya bilang kayaknya memang saya harus nyalon gitu untuk membela kaum muda dulu nih yang sebaya saya, yang seusia dengan saya. Saya ngobrol lah dengan orang tua, kemudian akhirnya orang tua meyakinkan saya untuk benar-benar kamu untuk menjadi anggota DPRD. Iya, saya bilang niatan saya untuk mencalonkan diri datangnya dari diri saya sendiri. Ya tujuan saya jelaskan tujuan saya, visi misi saya jelaskan. Ya akhirnya orang tua merestui. Sampai akhirnya orang tua menginginkan saya adanya di Gerindra. Oh, jadi ke Gerindra itu salah satunya dari orang tua, rekomendasi orang tua. Rekomendasi orang tua. Karena memang pada saat itu saya dikatakan buta politik, ya buta lah ya. Anak muda lah ya. Anak muda. Yang kedua masih hidupnya juga ya masih suka ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong lah ya. Ya akhirnya pada saat itu orang tua merekomendasikan ke Gerindra, ya Bismillah. Bisalah saya seperti ini kan gitu. Alhamdulillahnya ya dengan lika-liku yang sedemikian rupa, ya alhamdulillah saya
menduduki anggota DPRD. Nah waktu kampanye tuh, waktu lagi nyalek tuh, teman-teman dikerahkan atau apa yang dilakukan? Kan anak muda. Pada saat kampanye terus terang saya tidak langsung ke kawan-kawan ya. Artinya memang saya, karena pada saat saya pendaftaran calon bimbang akhirnya. Bimbang. Nah pada saat itu wah saya bilang anggota dewan nanti mau kemana-mana susah kan gitu. Terus mau nongkrong sama kawan-kawan susah juga. Oh itu datang setelah nyalon, datang pikiran itu? Nah datang pikiran itu. Saya bilang ya akhirnya berjalannya waktu sampai terus terang pada saat itu juga saya diundang oleh partai, ada undangan partai, ya selalu datang. Kok saya bilang akhirnya kayak orang gimana ya, minder lah ya, namanya minder. Satu banyak kita baru berpolitik baru kali itu, yang kedua kita juga yang paling muda kan gitu. Akhirnya dikatakan saya minder, sampai ini sebelum waduh kayaknya gimana ini kan gitu. Gitu. Karena saya beratnya itu waktu itu berpikiran yang pertama ya tadi itu, gimana nanti saya setelah duduk jadi dewan saya tidak bisa untuk ya kasarnya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, nggak bebas lah seperti dulu kita mau kemana saja, nggak inilah ya, nggak ada yang nggak ada aturan lah, cuek lah kita mau pakai baju apa aja ini kan gitu. Kalau sekarang bisa disorot. Nah itu ya akhirnya sampai ketika mau DCT pada saat itu saya yakinkan lagi tujuan saya untuk mencalonkan diri di dewan, fokus untuk masyarakat, fokus untuk membela ya kawan-kawan kaum yang seusia saya pada saat itu. Ya, alhamdulillah pada saat DCT alhamdulillah saya sudah mulai bersosialisasi, meskipun ya namanya siapa sih anak muda ya, apalagi Rino ya nggak dikenal masyarakat kan gitu. Anak kemarin sore lah. Anak bayi yang baru lahir dalam politik kan gitu. Ya, sampai akhirnya sosialisasi, alhamdulillah masyarakat sedikit lebih mengenal ya meskipun lika-likunya luar biasa saya menjadi dewan ini. Tapi waktu menyampaikan itu kehidupan, bukan artinya sesuatu yang baru ya. Waktu bener. Turun mensosialisasikan, sempat nggak bingung saya ngomong apa, harus gimana? Kalau itu saya sempat ngalamin pada saat saya sosialisasi di daerah, adalah salah satu kampung. Karena saya megang mic aja, mikrofonnya itu gemeter kaki semua itu. Karena memang berbeda ya. Artinya ketika kita ngobrol dengan masyarakat berbeda dengan ketika kita ngobrol dengan teman-teman usaha atau teman-teman sebaya kita. Itu beda. Meskipun saya pernah mengikuti beberapa organisasi juga kan, di kampung, di perkuliahan kan gitu. Sempat beberapa juga. Cuma yang akhirnya berbeda ternyata ketika kita ngobrol di dalam forum, ketika kita ngobrol di dalam masyarakat, wah itu jauh beda. Orang tua di sana di depannya macam ya bapak-bapak ya macam-macam lah. Ya kita akhirnya gemeter sampai saya mengalami itu 2 kali sosialisasi, terus terang kita masih agak kaku. Nah yang ketiga kita sudah lepas. Ya, karena sering akhirnya. Karena sering. Yang ketiga kali alhamdulillah kita sudah lepas. Nah ini ya di situ juga saya ngobrol dengan lantang, dengan ya berbaur lah ya. Udah jadi bagian. Udah bagian dari hidup saya akhirnya kan. Gitu. Wah awal-awal sih saya sampai saya katakan sampai ngelamun saya. Aduh saya ini takut salah ngomong kan gitu. Takut ya, wah udahlah. Jadi memang pada saat itu ya namanya baru masuk di politik, langsung terjun praktis gitu. Nah itu yang belum saya pernah alami dalam hidup kan seperti itu, terjun praktis, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan warga kan gitu. Kalau ketemu dengan teman-teman forum, apapun bisa nyambung ya kalau itu masih cuek kan gitu. Nah kemudian kan masa itu lewat gitu ya. Dan Kang Rino
terpilih melalui PAW saya dengar kan. Ya. Nah kemudian ketika sudah duduk kan kita tahu di Dewan ini ada yang 2 periode, 3 periode senior, orang yang sudah menguasai panggung politik di Cilegon lah. Benar. Nah bagaimana rasanya ketika sudah duduk? Lebih tegang dari waktu kampanye apa gimana? Awal-awal duduk terus terang saya katakan tegang. Karena apa? Saya memegang amanah perwakilan rakyat. Ya DPRD kan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Nah, artinya siapa sih memegang amanah yang tidak takut? Siapa sih memegang amanah yang tidak keki atau lain sebagainya? Karena dulu kakek saya pernah mengatakan, ketika kamu nanti jadi seorang pejabat, ya bahasanya seperti itu. Jangan pernah kamu menganggap diri kamu sombong. Jangan pernah kamu menyepelekan orang-orang kecil. Jangan pernah, kalau kata bahasa orang Ciwandannya, tukang angon kebo aja pernah dicueki, tetap diajak ngobrol. Itu karena kakek saya mantan lurah juga. Gitu. Ya, akhirnya sampai sekarang saya mengingat omongan kakek saya. Oh iya, ternyata saya jadi pejabat itu selalu disorot oleh masyarakat. Artinya disorot dalam kehidupan sehari-hari saya. Apapun itu saya selalu disorot oleh masyarakat. Makanya sampai sekarang saya katakan saya tidak pernah siapapun masyarakat yang mau ngobrol dengan saya ketika saya ada di rumah akan selalu saya temui. Tapi sekarang kongko udah jarang loh. Kongko jarang, cuma akhirnya Teman-teman yang ke rumah. teman-teman yang ke ini ya, karena saya ketika saya duduk menjadi dewan, saya membuat kantor aspirasi. Gitu kan, yaitu artinya keluhan-keluhan masyarakat kan datangnya di situ. Jadi saya gini, saya nggak mau mindset masyarakat ketika kita lagi di luar kota, ketika kita lagi dinas luar, masyarakat susah bertemu dengan kita dong. Nah disitulah saya membuat kantor aspirasi. Ketika saya tidak ada, tetap aspirasi masyarakat terserap oleh kantor. Jadi saya menaruh orang juga, Dikasih ruang di situ gitu ya. untuk kasarnya aspirasi masyarakat itu bisa terserap dan bisa terakomodir terdengar oleh saya kan gitu. dan itu jadi bahan di itu. Dewan. Makanya selama ini ya saya fokus untuk mengurus masyarakat. Selama ini saya fokus untuk mengurus masyarakat karena saya tujuan saya, misi saya awalnya ya fokus untuk masyarakat. Dan Kang Rino duduk di sini juga karena masyarakat. Ya, saya duduk di sini pun karena masyarakat. Nah di lingkungan Dewan sendiri gimana Kang? Mendukung Kang, kan ini anak muda tapi gimana para senior mendukung atau ngasih bagaimana menggali ilmu-ilmu itu? Alhamdulillah ketika saya duduk di Dewan, alhamdulillah para senior sangat terbuka dan istilahnya menerima saya. Bahkan banyak sekali saya dikasih masukan-masukan oleh para senior. Dan saya sangat berterima kasih yang sampai akhirnya yang tadinya saya tidak pernah bisa. Ya, awal-awal saya masuk di Dewan ketika hearing, ketika rapat lah sebulan 2 bulan saya hanya berdiam saja, tidak ngomong, tidak banyak bicara karena saya takut salah berbicara. Nah itu artinya yang selalu saya pada saat saya menduduki gedung Dewan ini takut salah berbicara. Yang akhirnya para senior berbicara, ya kamu jangan takut selagi kamu berbicara benar karena emang itu sudah tugas kita. Nah akhirnya berjalannya ya kurang lebih sebulan, hampir 2 bulan ya, akhirnya saya aktif berbicara untuk ya menyuarakan aspirasi masyarakat. Ini ya mau sampai kapan saya berdiam dulu? Karena bagi saya 2 bulan itu udah waktu yang cukup lama. Dan akhirnya teman-teman ketika saya ya namanya mungkin baru-baru juga awal-awal, nah kamu harusnya ngomongnya seperti ini, harusnya seperti ini. Oke, dibiasakan ketika kamu ngobrol di dalam forum, jangan dibiasakan ketika kamu ngobrol di dalam ketika lagi ngobrol dengan kawan-kawan. Ya akhirnya ya
alhamdulillah Berjalan dengan waktu ya. berjalan dengan waktu, seiringnya waktu sekarang teman-teman senior itu ya bagus, ada kemajuan. Ya itulah. Bangga lah ya. Bangga lah. Nah Kang, sekarang ditempatkan di badan musyawarah. Ya, di badan Kita musyawarah. tahu kalau bahwa badan musyawarah itu salah satu alat kelengkapan dewan yang sangat krusial begitu ya, karena dia menentukan agenda para wakil rakyat tadi itu. Ya, ya. Nah, bagaimana menjalankan tugas, kan tentu kita tahu bahwa dewan tuh kesibukannya luar biasa lah, Ya. soal partai, konstituen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengkonsolidasikan itu sebagai anggota Banmus begitu ya, dengan para dewan lainnya yang pasti lebih senior dan lebih itu dari Kang Rino secara pengalaman. Gimana tuh? Ya memang sebelumnya saya di Bamus ini baru menduduki kurang lebih 1-2 bulan. 2 bulan ya? Nah sebelumnya kan saya di Banggar, Oh, ya sekarang saya di Bamus. Ya akhirnya ya kalau untuk meluangkan waktu, karena ya balik lagi Kang ya. Artinya ketika kita sudah menduduki di gedung dewan, ya kita tupoksi kita sebagai dewan ya kita harus jalankan. Ketika kita sudah menjabat anggota dewan, tupoksi kita ke masyarakat ya harus kita jalankan. Sampai akhirnya saya berkata kepada keluarga, ya, lagi-lagi saya ingat omongan kakek saya, yang paling susah ketika kamu jadi pejabat, yang paling susah itu keluarga. oh, Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena warga itu nggak mau tahu. pasti akan selalu meminta tolong, meminta bantuan, baik materi, baik masukannya pada kamu, dan akan selalu mendengar. Tapi keluarga belum tentu. Nah, itu berat. Bagaimana caranya kamu sebagai pemimpin, sebagai pejabat nantinya, memimpin keluarga yang baik dan memimpin warga yang baik. Nah, itu ya akhirnya sampai saya katakan pada saat sekarang ini di acara ini luar biasa jadi pejabat itu. Oh, nggak Bahkan untuk ketemu keluarga saja boleh dikatakan untuk ya kalau kata bahasa anak-anak muda sekarang apa, healing ya. Healing nih. Healing. Jalan-jalan sekarang untuk keluarga boleh dikatakan sebulan sekali aja enggak. Susah ya. Susah. Karena ya nyari waktu tadi itu. Satu, ketika kita mau keluar, kita ada panggilan rapat partai. Mau tidak mau kita harus kan? Iya. Yang kedua, kalau ya jam-jam kerja ya, Senin sampai Jumat ya kita udah pasti ada di kantor dewan lah ya. Itu tadi, Sabtu Minggu ketika kita mau pergi atau mau merefresh otak kita kan gitu. Sabtu panggilan partai, ya kita harus Sebagai datang anggota partai, sebagai kader. anggota partai. Sebagai kader partai kita harus patuh. Kan gitu. Belum lagi acara masyarakat undang. Nah, apalagi ya kalau sekarang rada mending lah. Ya bulan-bulan yang lalu kan wah hampir tiap hari kan gitu. Aduh, jadi ya tadi itu kan. Di satu sisi kita dinas luar, selesai dinas luar, pulang sore, malamnya kita acara. Nah, acara paginya kita ini lagi. Sorenya kita udah mulai acara lagi, ya, itu luar biasa. Artinya memang kayaknya sih ya kalau nggak kuat-kuat amat saya udah jatuh sakit juga kan. berhubung kita masih muda kan gitu, artinya kita masih bisa berkreasi yang lebih lagi, ya apa salahnya kan gitu. Tapi Kang Rino merasa bahwa ada yang hilang gitu ya. Di usia Kang Rino yang masih muda sekarang tidak lagi mengalami seperti anak muda lainnya gitu. Oh iya benar, artinya memang itu kan sudah pilihan ya. Saya katakan kalau dibilang di usia sekarang waktunya saya untuk bermain, kasarnya ya ngobrol ataupun kemana dengan kawan-kawan, ya cuma ini pilihan saya untuk membela dan mengemban aspirasi masyarakat juga yang kawan-kawan saya katakan. Ya artinya tergantung keinginan kita nih. Kalau kita merasa beban punya jabatan ini, kita akan terbebani. Tapi kalau kita menganggapnya jabatan ini sebuah amanah, ya kita kan happy aja kok. Gitu. Ya memang awalnya saya terus terang selama 1 bulan 2 bulan saya merasa kok
ya bahasanya gue ini masih muda. Kok formal itu ya? Ya itulah kok formal. Ya pimpinan Pak senior saya di Gerindra juga ya, Pak Hasbi, sering dikatakan ketika saya awal-awal duduk dewan, kamu jangan pakainya kaos kerah dong kalau ya, karena ya sudah terbiasa ya tadinya ya. Kamu jangan pakainya kaos kerah, coba yang formal, yang minimal kemeja lah. Oh tadinya pakai kaos biasa cuek. Pakai cuek kan kaos kerah, namanya kita belum terbiasa. Kalau untuk kongko itu rapi banget kalau Rapi banget kan kalau untuk kongko. Jadi saya katakan ya tadi itu ya akhirnya ya inilah pilihan saya sekarang ya, alhamdulillah saya menikmati, happy dengan pilihan ini, dan alhamdulillah selama ini setiap apapun kebutuhan masyarakat ya terkait ya, contohnya saya juga kan di Komisi 2 tentang ketenaga kerjaan apa, saya selalu ada, saya selalu terdepan karena bagi saya dan bagi partai juga, ketika anggota dewan benar-benar membela masyarakat, ya pimpinan partai juga akan sangat senang. Saya katakan saya siap membela masyarakat sampai kapan. Ketika saya masih duduk di anggota DPRD, saya tidak mau ada kepentingan siapapun. Ketika saya membela masyarakat, itu yang selalu saya tanamkan kepada masyarakat. Alhamdulillah, yang mungkin tadinya masyarakat tidak mengenal saya, akhirnya sekarang lebih mengenal dan lebih kok enak ya. Masih muda, enak diajak ngomong. Jadi akhirnya tidak melihat lagi usia gitu. Akhirnya tidak lagi melihat usia ya, sampai akhirnya kalau anak kemarin kalau ya atau apa katanya gitu ya. Iya. Makanya saya kalau lagi kegiatan di kantor dewan selesai gitu kan, paling ke kantor aspirasi sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Karena saya juga orangnya seneng ngopi, seneng ngobrol kan gitu. Ya artinya itu tadi, alhamdulillah masyarakat itu dipikir-pikir selalu aja ada yang datang itu. Ya sekalian juga ya, khususnya Dapil 2 Ciwandan Citanggil, bagi yang masyarakat membutuhkan saya membuka kantor aspirasi di Ciwandan. Pintu terbuka untuk masyarakat. Nah, Kang Rino sebagai politisi, anggota Dewan Muda, apa ya namanya, untuk memotivasi kaum milenial, kan kita tahu bahwa katanya milenial itu sedikit yang peka dengan politik dan menganggap politik itu sesuatu yang berat, sesuatu yang bukan kehidupan mereka. Nah, Kang Rino sudah membuktikan itu. Bagi apa tuh pesan itu? Karena gini ya, saya sampai saat ini selalu berpesan kepada kawan-kawan saya merubah mindset. Coba mindset kita harus dirubah. Ya, artinya saya bukan berbicara tentang politik kepada kawan-kawan. Artinya karena apa ya? Saya ingin merubah mindset pemuda. Ya khususnya kawan-kawan saya saja lah. Artinya gini, yang saya rasakan selama ini mungkin 80 sampai 90% pemuda sekarang ya, apalagi yang baru lulus SMA atau lulus universitas, pasti akan selalu di mindset dia itu lulus, kerja, gaji, selesai. Nah, akhirnya saya selalu katakan ketika ada waktu-waktu luang saya ngopi dengan mereka, dengan kawan-kawan, saya katakan coba sih rubah mindsetnya. Dalam artian mindset lu harus dirubah. Bagaimana caranya mindset jangan seperti itu, tapi mindset bagaimana caranya lu kembangin kreasi lu kembangin apa diri lu yang lu bisa. Contohnya ya UMKM ataupun apa kan lain sebagainya. Ya artinya apa salahnya juga lu masih muda, lu harus bersosialisasi, bersilaturahmi dengan segala linear, dengan muda, dengan kaum yang tua, dengan kaum yang menengah tua kan. Apa salahnya di politik? Di situ ada semua. Yang saya katakan awal saya masuk di politik saya paling muda. Di situ ada yang tua, ada yang menengah tua kan gitu. Ya artinya kita berbagi pengalaman di situ. Betul. Kalau saya selalu mengatakan, lu gimana kalau istilahnya masuk ke politik, gabung di politik dengan
wah mau ngapain dapat duit, enggak, bukan itu yang dicari, bukan duit, tapi pengalaman yang lebih banyak. Saya bilang kan gitu. Dan bermanfaat begitu ya. Nah itu kenapa saya bilang katakan seperti itu. Kamu bisa berkenalan dengan teman yang bukan sebayamu. Ya kalau dengan kalau dengan saya, lu kenal sama gua, lu sebagai teman gua, sama-sama. Meskipun gua sekarang di dewan, ya lu punya teman dewan. Tapi coba kalau lu masuk di politik, dia bilang lu bisa kenal ke siapapun, orang-orang besar di politik lu bisa kenal. Ya, artinya di situ mereka akan berbagi pengalaman, akan mereka berbagi, ya anggaplah motivasi hidup. Saya bilang kan gitu. Jangan sampai kamu berpikir ya hanya usia kamu saja yang dijadikan motivasi hidup. Enggak bisa. Karena saya juga sama, motivasi hidup saya juga sama. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Saya sering ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua dari saya kan. Dan kerasa banget sekarang ya ketika udah ngobrol sama orang kalangan lebih senior dengan yang lebih itu, artinya secara wawasan Kang Rino mengakui bahwa terbuka gitu ya, menambah wawasan dan pergaulan segala macam gitu. Iya, alhamdulillah dengan saya bergabung di partai politik yang saya katakan awal, yang tadinya saya minder, akhirnya jadi tidak minder. Yang tadinya saya tidak mengerti tentang apa sih dunia politik, perasaan cuma hanya sebatas ngomong di media ataupun pekerjaan seperti itu dapat duit banyak selesai. Oh ternyata ketika saya mengalami tidak seperti itu. Justru lebih luas ya. Iya, justru malah lebih luas kan gitu. Yang dikatakan ya suka ya masyarakat awam, anggota DPRD, orang banyak duitnya ini kan gitu. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu juga. Oh ternyata nggak seperti itu. Bukan soal materi aja. Bukan soal materi saja kan gitu. Ya soal materi mah bagian keberapa lah itu. Relatif kan, gitu. Relatif lah itu mah kan gitu. Tapi kita bagaimana berpolitik, akhirnya kita oh iya. Ketika kita dinas luar, kita kunjungan ke salah satu daerah, oh daerah ini sudah mengembangkan ini. Oh di Cilegon belum. Nah itulah tugas kita kan. Iya. Ya artinya oh ternyata luar biasa. Bagi saya sebuah tantangan. Dan mudah-mudahan ya ketika 2024 lagi ini pemilihan saya terpilih kembali kan gitu. Amin. Oh pasti, dan tentu sebagai incumbent biasanya tantangannya lebih berat dan itu. Kang Rino sudah siap lah dengan itu gitu. Nah iya. Kan belajarnya udah banyak nih sekarang. Gitu. Kang Rino, pertanyaan terakhir. Soal tugas di DPRD, kita tahu bahwa tadi saya sampaikan ini orang melihatnya tahun politik begitu ya. Kalau kita bicara tentang tahun politik, maka kesibukannya berlipat-lipat. Tugas Kang Rino sebagai DPRD, sebagai tadi bilang anggota partai, kemudian tentu menjaga dengan konstituen juga semakin mulai makin padat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menempatkan diri sebagai dari tiga tugas itu? Ya artinya yang tadi saya katakan, yang akhirnya sekarang waktu untuk keluarga, itu ya, keluarga kecil, ya kan? Udah nggak kerasa ya, udah mobil lagi. Iya, waktu untuk keluarga kecil akhirnya tidak ada, karena Senin sampai Jumat kita tugas di dewan. Sabtu Minggu ketika sudah mulai mendekati ini rapat-rapat partai, konsolidasi partai selalu ada. Yang akhirnya malam saya gunakan untuk bertemu dengan masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat. Kadang hari Minggu pun kalau tidak ada acara partai saya bersilaturahmi dengan masyarakat. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga? Wah sulit, awalnya sulit, sangat sulit. Akhirnya menunjukkan aja gitu ya. Ya akhirnya mungkin ya keluarga sekarang ya mau bagaimana lagi kan gitu. Semua udah ada keputusan yang dibuat kan gitu. Sudah jadi pilihan. Artinya ketika saya membuat keputusan ini ya mereka pun harus menerima. Ya awalnya saya katakan sulit sampai ya berbahasa kok begini amat. Waktu habis di luar. Waktu habis di luar buat anak, buat istri, enggak kurang ada waktu. Lalu saya katakan ya inilah. Ini tugas saya
dan ini resiko yang ada di keluarga. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya alhamdulillah. Dan dengan sekarang semua keluarga saya mengerti, anak istri mengerti bahwa anaknya atau suaminya sudah milik masyarakat. lah ya. Kalau saya sih, waduh, nggak bisa kongkow, repot. Kang Rino, ini luar biasa. Iya. Saya juga tak paham ya, ternyata memang anak muda milenial nggak bisa disepelekan. Buktinya Kang Rino membuktikan bahwa usia hanya hitungan angka ya. Iya. Soal pengalaman, soal bagaimana bisa bermanfaat sekitar tergantung bagaimana niat dan bagaimana tujuan kita, diri kita pribadi. Kang Rino, saya terima kasih banyak. Siap. Sudah berbagi pengalaman. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ngobrol. Amin. Terima kasih. Salam buat keluarga. Ya. Mudah-mudahan sabar gitu, bahwa tugas dan tanggung jawab ini adalah amanah yang harus diemban. Ya. Kang Rino, makasih banyak. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga ya. Terima kasih banyak. Kang sudah mau sudah mengundang saya juga. Nanti kita ngobrol lagi lah ya. Ya, siap. Baiklah pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan anggota DPRD Kota Cilegon, milenial dari fraksi Gerindra, Kang Rino Hadi Putra. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.